di LKP Hermin untuk pembelajaran program kursus tata boga terkhusus untuk pembuatan pastry dan bakery. Untuk itu dalam hal ini kami akan menyampaikan proses-proses pembuatan roti manis, di mana untuk roti manis ada beberapa tahap yang harus dikerjakan sampai hasil akhir, sampai produk jadi. Tahap awal yang harus kita lakukan yaitu pemilihan bahan. Satu, pemilihan bahan, di mana bahan-bahan yang akan kita pakai untuk pembuatan adonan roti manis. Ada beberapa bahan utama yaitu tepung terigu. Nah, tepung terigu yang dipakai untuk membuat adonan atau produk roti manis yang dipakaikan sudah pasti tepung terigu protein tinggi. Kemudian bahan yang lain ada gula pasir, kemudian pemakaian susu bubuk, dan bahan pengembang utama di dalam membuat roti manis yaitu ragi. Berikut ada bahan pendukung lain, berikut telur, kemudian bahan pelembut roti atau bread improver, kemudian jangan lupa kita pakaikan penambahan fat atau lemak. Untuk bahan-bahan utama ini yang harus ada dan wajib untuk pembuatan satu adonan roti manis. Tahap berikutnya yaitu tahap pencampuran atau tahap mixing. Nah, bahan-bahan yang sudah dipersiapkan tersebut kemudian dimixer atau dicampur atau dimixing atau diadoni sampai menghasilkan adonan yang betul-betul elastis. Dikatakan elastis itu ketika adonan tersebut kita cek, kita ambil sedikit adonan kemudian kita bentangkan, sudah membentuk window gluten atau window pane dan tidak sobek, itu tandanya adonan sudah elastis. Kemudian berikutnya adonan kita bulatkan atau istilahnya dironding ya, dironding, kemudian biarkan beberapa saat sampai adonan itu rileks maksud kami. Tahap berikutnya yaitu tahap pembagian adonan atau istilahnya ditimbang ya, scaling. Adonan roti apa atau produk apa yang mau kita buat disesuaikan dengan ukuran dan timbangan yang sudah ditentukan. Kemudian adonan dibagi sesuai dengan aturan atau sesuai dengan produk apa yang mau kita buat, kemudian baru dironding atau dibulatkan. Tujuannya apa? Pada saat nanti masuk ke tahap berikutnya, adonan itu sudah dibulatkan, itu akan mempermudah dan akan menghasilkan produk yang bagus secara look. Masuk ke tahap berikutnya yaitu molding atau boleh dibilang kita masuk ke tahap pembentukan ya. Isian kita persiapkan, kemudian adonan roti tadi kita bentuk sesuai dengan bentuk atau varian roti apa tersebut. Nah, setelah proses pembentukan ini saatnya kita masuk ke fermentasi terakhir ya, atau bisa dibilang atau disebut proofing ya. Nah, di tahap ini nanti roti akan dikembangkan atau difermentasikan istilahnya atau di proofing sampai di waktu yang sudah ditentukan. Habis kita proofing adonan, kita keluarkan adonan dari dalam proofer. Kita persiapkan bahan untuk breasting, susu cair dengan kuning telur. Kita mixing kedua bahan itu sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam mangkok dan kita menggunakan kuas atau sprayer untuk kita oleskan di atas adonan roti manis yang sudah kita kembangkan di dalam proofer. Setelah kita breasting, kita masukkan roti manis ke dalam oven dengan suhu yang sudah kita tentukan, yaitu kurang lebih di antara 180 derajat sampai 190 derajat. Setelah mendapatkan hasil yang kita inginkan atau permukaan sudah brown atau golden brown, kita breasting menggunakan butter atau margarin supaya permukaan rotinya menjadi lebih mengkilat atau menjadi lebih advertising ketika kita sajikan kepada konsumen. Setelah pengolesan, tidak lupa kita mengeluarkan roti tadi dari dalam loyang ke dalam cooling rack.
Tujuannya supaya rotinya tidak lembab di bawah dan tidak mudah menjamur nantinya. Setelah dingin, jangan lupa kita packing. Packing adalah salah satu step yang menentukan dalam kita berjualan, karena packaging itu menentukan harga jual kita nanti kepada konsumen. Alangkah baiknya kalau packaging yang kita persiapkan adalah sesuai target pasar yang akan nantinya kita tuju. Dan tahap di belakang saya ini adalah tahap packaging dan pemberian topping, bagaimana supaya kelihatan menarik dan lain-lainnya. Saya mulai dari yang roti tawar aja deh. Nah, roti tawar ini peserta membuat, kemudian mereka packaging seperti ini. Jadi sudah ready to use atau siap untuk dijual. Jadi di pelatihan di LKP Hermin ini bukan hanya membuat, tapi juga harus pandai mengemas. Nah, berikutnya ada puff pastry. Nah, ini puff pastry, ini kemasan yang dipakai box ya, kardus sudah hygiene. Kemudian di dalam puff itu bisa macam-macam fillingnya. Fillingnya ada coklat, kemudian yang di atas itu namanya topping. Yang ada buah-buahnya ini ada, itu namanya topping ya. Kalau filling itu berada di dalam, tapi kalau bawah itu namanya topping. Nah, dan nggak kalah penting itu adalah labeling. Labeling itu mempermudah orang untuk melihat bahwa ini produk dari mana dan ini jenis nama rotinya apa. Satu lagi, nah ini dia nih, ini roti yang paling mahal saat ini ya. Nah, ini croissant namanya. Tinggal kita kasih apa namanya topping di atasnya seperti apa. Ini topping namanya glaze. Glaze itu banyak rasa, dari mulai mochaccino, coklat, blueberry dan lain-lainnya. Tergantung nanti opsional kita mau jual berapa, dan glaze itu berpengaruh terhadap harga jual. Dan yang terakhir ini ada donat. Packaging seperti ini isi 3. Nah, ketika kita buka, mereka udah membuat garnish, glaze, topping. Di atasnya itu berbagai bentuk, mode dan tipe. Itulah semuanya info dari kami para instruktur, bagaimana pelatihan diadakan sampai di akhir di hari ini. Ternyata mulai dari proses pembuatan sampai pengemasan, sampai glazur, sampai penjualan. Lembaga LKP Hermin beralamatkan di Jalan Mangunsarkoro nomor 66 Panggang, Jepara, dan Jalan KM Sukri Potroyudan, Jepara. LKP Hermin Jepara kompeten.